Halo kawan, pada video kali ini, kami akan menampilkan para putra Resi Abiyasa. Di antaranya, Raden Destrarata, Raden Pandu Dewanata dan Raden Yamawidura. Salam budaya. Yang pertama adalah Raden Destrarata. Raden Destrarata adalah putra sulung dari Prabu Kresna Dwipayana atau Begawan Abiyasa dengan Dewi Ambika, putri dari negara Gyantipura atau Kerajaan Kasi. Raden Destrarata lahir dalam keadaan cacat netra, atau maaf buta. Raden Destrarata mempunyai ajian yang sangat ditakuti lawan yaitu ajian lebur saketi. Karena apabila ajian itu dibaca, maka semua benda yang dipegang oleh pembacanya, maka akan lebur menjadi debu. Nama lain dari Raden Destrarata adalah Raden Kuru, dan mempunyai istri yang bernama Dewi Gendari, putri Prabu Keswara dari Plasa Jenar. Dari perkawinan tersebut, mereka dikaruniai 100 orang putra dengan 1 orang putri. Dari 100 anak, yang lahir sulung merupakan anak istimewa, karena mempunyai badan besar, berkulit kuning dan tangisnya mirip serigala, dan diberi nama Duryudana. Diceritakan dalam pewayangan Jawa, Prabu Destrarata gugur dalam lakon Kresna Duta. Raden Destrarata dan Dewi Gendari tertimbun reruntuhan benteng kerajaan ketika Prabu Kresna bertiwikrama menjadi raksasa. Mereka tak sengaja terinjak-injak oleh 100 anaknya. Namun dalam versi lainnya, Raden Destrarata mati setelah perang Baratayuda berakhir, yaitu ketika Raden Destrarata dan Dewi Gendari sedang bertapa di hutan. Hutan secara tiba-tiba terbakar dan Raden Destrarata dan Dewi Gendari mati bersama. Selanjutnya tentang Prabu Pandu Dewanata. Raden Pandu merupakan putra kedua dari 3 bersaudara, kakaknya Raden Destrarata dan adiknya bernama Yamawidura. Prabu Pandu memiliki 2 orang istri yaitu Dewi Kunti dan Dewi Madrim. Dalam Mahabharata diceritakan bahwa Prabu Pandu dilarang melakukan hubungan badan dengan istrinya akibat kutukan dari Resi Kindama. Kutukan itu terjadi karena Prabu Pandu memanah kijang di dalam hutan, yang tanpa sepengetahuan, ternyata kijang itu adalah jelmaan Resi Kindama. Kedua istri Prabu Pandu pun berusaha memiliki keturunan tanpa melakukan senggama, dengan memohon bantuan para dewa. Dalam pewayangan Jawa, Prabu Pandu merupakan putra kedua dari Resi Abiyasa dengan Dewi Ambalika. Prabu Pandu digambarkan berwajah tampan namun memiliki cacat di bagian leher, sebagai akibat karena Dewi Ambalika memalingkan muka pada saat pertama kali berjumpa dengan Resi Abiyasa. Menurut pewayangan Jawa, kematian Prabu Pandu bukan karena bersenggama dengan istrinya yaitu Dewi Madrim, melainkan berperang melawan Prabu Trembaka, dari kerajaan Pringgandani. Pada saat Dewi Madrim sedang mengandung, dirinya mengidam ingin bertamasya menaiki lembu Andini, milik Betara Guru. Namun Betara Guru mengajukan persyaratan yaitu Prabu Pandu harus rela berumur pendek dan bersedia untuk masuk ke kawah Candra di muka. Akhirnya Prabu Pandu dan Dewi Madrim pun berkeliling menaiki lembu Andini. Setelah mereka puas, mereka mengembalikan lembu Andini kepada Betara Guru. Beberapa bulan kemudian, mereka melahirkan bayi kembar bernama Nakula dan Sadewa. Sesuai kesanggupannya, akhirnya Prabu Pandu pun berusia pendek. Prabu Pandu terlibat dalam perang besar melawan muridnya sendiri yaitu Prabu Trembaka, raja raksasa dari kerajaan Pringgandani. Perang itu terjadi akibat adu domba Pati Sengkuni. Perang ini disebut dengan Perang Pamoksa. Dalam perang itu, Prabu Trembaka gugur terkena anak panah Prabu Pandu. Tapi Prabu Trembaka sempat melukai paha Prabu Pandu menggunakan keris Kalanadah. Akibat luka di paha tersebut, Prabu Pandu jatuh sakit dan meninggal dunia setelah mewariskan wasiat agar kerajaan Astina untuk sementara diperintahkan oleh Raden Destrarata sampai Pandawa dewasa. Raden Yamawidura putra Prabu Abiyasa yang ketiga, ia mempunyai cacat, timpang, pincang, kakinya, tapi sakti. Raden Yamawidura pernah diminta bantuan oleh Prabu Dipacandra Raja di Pegombakan, buat melawan musuh. Setelah musuh itu dikalahkannya, ia dikawinkan oleh Prabu Dipacandra dengan puteri Baginda yang bernama Dewi Padmarini. Raden Yamawidura seorang bijaksana dan ahli hukum. Ia diangkat sebagai jaksa di negeri Hastinapura. Pada masa perang Baratayuda ia selalu menimbang suatu perkara, dengan adil tak memandang pada lawan atau kawan sendiri. Menurut cerita, Yamawidura merupakan putra ketiga dari Begawan Abiyasa dengan Dewi Datri, dan mempunyai kedudukan sebagai Adipati Pegombakan, yang merupakan negara bawahan Hastinapura.
Begawan Abhyasa kemudian diperintahkan oleh ibunya agar berhubungan Dewi Ambalika sekali lagi. Namun Dewi Ambalika memerintahkan dayangnya yang bernama Dari supaya menyamar sebagai dirinya. Ternyata Datri pun juga ketakutan melihat Begawan Abhyasa, ia mencoba lari dengan berjingkat keluar kamar. Akhirnya Datri pun melahirkan bayi yang berkaki pincang dan diberi nama Yamawidura. Yamawidura menikah dengan Dewi Padmarini, putri Adipati Dipacandra dari Pegombakan, yang kedudukannya digantikan olehnya sepeninggal mertuanya. Yamawidura memiliki putra bernama Raden Sanjaya, yang bertugas sebagai juru penuntun Adipati Destrarata. Setelah Prabu Pandu meninggal, para Pandawa muda tidak tinggal di Hastina. Mereka memilih tinggal bersama Yamawidura yaitu di Pegombakan. Yamawidura berhasil mendidik para Pandawa dengan baik. Dalam Hastinapura, Yamawidura bermusuhan dengan Pati Sengkuni. Yamawidura berusia sangat panjang, sementara putranya meninggal dalam perang besar Baratayuda melawan Narpati Basukarna. Yamawidura meninggal saat bertapa di hutan, yaitu selepas para Pandawa berhasil memenangkan perang Baratayuda Jaya Binangun. Namun ada juga versi yang menceritakan bahwa Yamawidura mati di tangan Sengkuni waktu terjadi perang Baratayuda Jaya Binangun.